Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku udah sampai Bekasi dan aku kaget banget. Tadi aku dapat info, kalian masih ingat Bu Rike yang anaknya dijual sama bapak kandungnya di daerah Batang dengan harga 15 juta yang dipasarkan di Facebook, dan qadarullah sudah kita kembalikan. Sudah dipertemukan antara Ibu Rike dan anaknya. Alhamdulillah mereka udah baik-baik aja. Dan jujur sih aku sempet kaget banget pas dapat info dari Bu Rike, katanya Bu Rike itu rujuk sama suaminya dikarenakan Bu Rike itu udah hamil 3 bulan. Laporan juga dicabut untuk suaminya, ya kita nggak masalah lah kalau itu, tapi dari awal berarti Bu Rike itu udah tahu kalau dia hamil tapi nggak memberikan info ke kita gitu guys. Jadi aku waktu itu udah sempat menyetop untuk komunikasi sama Bu Rike dan berhubungan dengan Bu Rike juga dan suaminya si Andri dan anak-anaknya. Jadi aku tadi sengaja aku live Instagram di Pratiwi Novianti, terus ada yang komen ternyata Bu Rike sama suaminya itu adalah penipu dan sering menipu banyak orang. Nah sekarang ini aku mau ketemu sama orangnya yang ditipu sama Bu Rike sebesar 30 juta, dan ini baru satu orang, masih banyak korban-korban lainnya. Ikutin terus. Halo, ya waalaikumsalam. Maaf. Halo Novi. Bagus. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin kita ketemu dengan Mas siapa? Bagus. Mas Bagus. Tadi Mas Bagus itu yang komen ya? Iya, aku yang komen pas Mbak Novi live. Mas kan bilang ya, melihat Bu Rike sama suaminya itu dari YouTube aku, dari video aku. Itu betul. udah lama? Belum. Jadi belum baru. lama, baru. Kan YouTube-nya kalau nggak salah sisa 1 ya. Itu Bu Rike sendiri yang bilang, iya itu buktinya ini si Malik jual anak kita, dia ngomong kayak gitu kan. Terus ya buktinya kita nggak bisa, Bu Malik ini nggak bisa ditangkap gitu, kata dia gitu kemarin pas kita terakhir ketemu sama Bu Rike-nya tuh. Pas mobil saya dibawa kabur itu, bukan mobil saya sebenarnya, rental kakak saya, teman kakak saya itu. Pas dibawa kabur, saya sempat temuin yang nggak masuk akal itu Mbak, nomornya mereka bilang si Rike ini saya temuin kan, ngomongnya udah lama nggak komunikasi sama Malik, tapi nomornya beda. Malik itu siapa? Nama yang saya kenal, nama suaminya itu Malik. Dia ngaku sama saya itu Malik. Andri namanya. Andri, ternyata nama aslinya Andri. Dan itu saya sama sekali nggak tahu. Oke, boleh diceritain Kronologi dari awal ya? Ya. Dari awal dulu kan saya kan emang perantara mobil lah. Dulu Malik itu suka bawa pembeli ke si Andri itu bawa pembeli ke saya. Ya kita sering beberapa kali transaksi. Emang suaminya kerja apa? Yang saya tahu sih cuma perantara mobil aja. Oh, makelar gitu ya? Makelar. Oke, terus? Nah, terus saya di pas apa tuh Idul Adha, dia minta tolong, saya mau lebaran nih. Tahun? Kemarin. Idul Adha kemarin. Belum lama? Belum lama. Oh, terus? Saya minta tolong nih, saya mau lebaran Idul Adha sama keluarga, tolong cariin mobil dong. Kebetulan kakak saya pernah nge-share ke saya bahwa ada mobil yang bisa disewain, saya kasih lah, mereka berhubungan. Selang 5 hari kemudian dia bayarnya lancar sih tuh Mbak, lancar 5 hari. Berapa? 300 per hari. 300 per hari, oke. Iya, 5 hari itu lancar. Dan setelah tahu pas saya minta balikin, boleh mobil balikin dong. Ini orangnya udah minta, ada yang mau nyewa lagi. Saya dikasih nomor orang Indramayu, saya telepon. Mas, ini gimana mobil saya, kapan dikembalikan? Maaf, saya bukan ngerental, saya terima gade dari si Malik alias Andri. Di situ saya down. Oh
gitu. Nah terus kalau aku nggak ngerti ya kalau rental itu sistemnya gimana? Kasih KTP atau gimana? Nah itu waktu pas kejadian merental itu saya langsung kasih ke kakak saya, Mbak ini ada yang mau rental temen. Nah mereka yang ketemuan, nah saya nggak ikut. Di situ salah saya sih. Oke. Jadi mobilnya digade sama suami istri ini. Saya nggak mau seujon ya antara suami istri, tapi ke rekening si istri. Iya berarti komplotan dong. Iya, saya sih nggak tahu ya. Pas saya temuin dia mereka lepas tangan nih. Kan saya sempet lacak tuh ya Mbak. Bapaknya si istri kerja di Bluebird, saya samperin. Akhirnya dipertemukan lah oleh pihak Bluebird itu kan. Katanya ini masalah keluarga, boleh ketemu di luar. Akhirnya kita ketemu di luar. Dan di situ salah saya pegang nomornya Malik tapi saya nggak berani WA, takut dia kabur dari saya kan. Begitu kita cocokin, katanya kan mereka sudah lama nggak ketemu Mbak. Terus nomornya 2 digit terakhir itu nomornya sama. Di situ saya, wah mereka sekongkol. Dari situ sih 2 digit terakhir maksudnya? Nomornya sama. Ada kok di sini 2 digit kan, misalkan 0813 8177 1627. Si istrinya cuma 1626 atau 1682 gitu doang Mbak. Dari situ si Malik bilang ke teman saya bahwa ada yang bocorin lokasi saya sama si Bagus. Dia akhirnya kabur. Dan mereka berdua kabur sampai sekarang entah kemana. Sampai sekarang saya WA, saya datengin lagi ke bapaknya kan. Saya datengin ke orang tuanya, katanya si Rahma ada di Bandung. Anaknya sakit. Begitu selesai ketemu saya. Terus? Udah habis itu bapaknya udah, saya nggak mau tahu lagi urusan ini gitu. Saya bingung, saya harus akhirnya gimana? Mobilnya gimana? Alhamdulillah yang terima gadean itu saya samperin ke Indramayu. Saya minta chatnya kan, coba dari awal chat sama si Malik ini, bukti-buktinya dikirimin ke saya. Alhamdulillah ada Sherlocknya Mbak, di situ saya samperin. Kooperatif sih, si yang terima gadean itu kooperatif, emang bukan salah Mas nih, emang salah dari ponakannya dia katanya gitu kan. Jadi mobil dikembalikan, ya akhirnya ya dia 30 jutanya hilang gitu aja. Kenapa dia nggak lapor polisi? Itu dia, saya bingung. Enggak, karena ini maaf ya, saya juga ngerasa dibohongin juga sih sama mereka gitu loh. Yang kasihan kan yang beli anak kemarin terus 15 juta lepas tangan gitu aja. Jadi nih orang berdua nih mafia. Itu dia Mbak. Sering nipu. Saya kan kemarin sempat malam minggu itu sebelum saya ke Indramayu, saya ke Polres ya Mbak. Saya ke Polres Bekasi, saya ketemu sama polisinya dan saya kagetnya. Polisinya bilang coba saya mau tahu yang namanya Malik, saya kasih lihat. Ternyata dia DPO Mbak, suami istri fotonya udah ada. Serius? Demi Allah Mbak, saya ngapain bohong ya kan? Tuh kan, aku sampai merinding nih guys, berarti bener. Kan inget gak yang waktu terakhir aku bilang si istrinya ini kan demi Allah ini laporan bakal naik gitu, saya mau penjarain suami saya katanya supaya jerah kata dia. Udah saya jauh-jauh ke Batang, kita urus mundar-mandir ke Bandung udah berapa kali, saya dari Jakarta loh. Saya belain mati-matian, seperak pun saya nggak pernah pamrih minta uang. Sampai kita ada pendampingan dari salah satu organisasi, saya nggak boleh sebutin apa, tapi alhamdulillah dibantu dan didampingi dari pihak kepolisian agar berjalan dengan lancar ya. Karena kan takutnya kan kita juga salah jalan gitu ya, maksudnya kita main ini aja tapi nggak ada pendampingan kan kita juga ngeri. Nah ternyata mereka alasannya rujuk, katanya udah hamil duluan istrinya. Terus pertanggungjawaban sama yang Mbak Ipeh itu, yang anaknya beli itu 15 juta ya hilang gitu aja. Kalau kayak gini-gini kan harusnya ditindak tegas sih. Kalau saya kan mau melapor, saya nggak bisa Mbak, karena itu unitnya waktu itu kan saya juga konsultasi hukum kan. Mas nggak bisa karena bukan Mas yang dirugikan. Iya betul. Tapi saya bisa jadi terlibat karena saya yang merantarain itu renta mobil. Jadi saya harus gimana ya, mau nggak mau harus ketemu dulu si Maliknya, baru nanti yang si pihak yang dirugikan itu bisa melapor gitu. Dia DPO seumur hidup, berarti harusnya dia nggak aman dong, tapi kok kayaknya kemana-mana dia aman banget Mbak. Makanya aman banget. Waktu ketemu saya tuh di apartemen saya itu
Emang celingak-celinguk saya nggak karuan mbak, celingak-celinguk nggak jelas kayak orang risih gitu, gimana sih? Kenapa sih saya tanya? Enggak, nggak apa-apa gitu aja sih. Mas kenal dari mana? Saya kenal di Facebook, saya kan jual beli gitu ya di Facebook. Saya nge-share. Kebetulan pas yang pertama itu dia bawa pembeli dari Riau, ngebeli ke mobil saudara saya. Itu awalnya di situ, lama-lama tuh kita intent nih ada mobil dijual gitu-gitu. Nah kebetulan si Rahma ini emang kenal saya udah lama. Waktu itu kan saya narik Grab, narik online di daerah Sumarekon, dia kerja di Vivo. Nah di situ saya udah kenal, makanya saya percayalah ini teman saya gitu loh. Nah, itu. Jadi sebelumnya udah kenal Rahma dulu? Udah kenal Rahma duluan di 2000 berapa sebelum saya nikah, 2017 atau 16 gitu lah mbak, udah lama. Jadi langsung nggak lama kenal suaminya? Iya, kenal suaminya nggak sengaja. Ternyata si Malik yang saya kenal kan Malik yang ngaku sama saya. Si Malik ini, bini gue kenal lo sama lo gitu. Mas siapa sih bini? Oh iya kenal, tapi nggak pernah ketemu nih sebelum kejadian ini. Mobil saya di mobil rental ini digadiin, nggak pernah ketemu sama si Rahmanya. Baru ketemu kemarin pas masalah ini, dibantu Bluebird itu, baru ketemu itu. Terus habis itu hilang. Nah, terus udah dihubungin lagi si Andrinya? Nggak bisa mbak, udah ganti nomor. Dari Terus pas si Rahmanya? sama, nggak bisa dihubungin sama sekali. Coba ya. Dia terakhir itu masih ada WhatsApp tuh. Kenapa gitu deh? Gak apa-apa. Kemarin waktu yang awal-awal itu, wah mungkin Mbak Novi punya simpen kontak atau alamatnya gitu. Saya mau tanya. Ada, aku alamatnya ada. Di Tadinya Bandung. itu kan. Di Jakarta juga ada alamat suaminya. Kalau mau manggil masuk gak sih? Manggil nggak berdering. Oh iya, checklist 1. Itu nomornya yang mana mas? Nomornya yang saya terakhir 2205 bukan? saya pegang ini, yang terakhir yang dia pegang ini, yang ini, yang 0877 3972 6832. Ini yang terakhir dia aktif waktu saya ketemu lewat bapaknya. Oh, itu udah checklist? Itu udah checklist. Dan ini nomornya si Andrinya. Harusnya dilaporin kayak gini nih. Iya, aduh saya gemes banget karena saya nggak bisa ngelapor mbak. Saya kan jadinya kerugiannya bukan di saya waktu saya tanya polisi. Ya yang harusnya bisa ngelapor si kakaknya temen mbak kamu itu gitu. Yang bisa ngelapor dia. Apa dia mau lapor saya siapin pengacara gratis? Nah, karena harus ditindak tegas mas. Iya Gak bisa sih. kayak gini. Gak apa-apa saya kasih pengacara gratis, gak ada fee sama sekali. Saya yang tanggung semuanya. Mas ceritain kronologi sama lawyer saya, nanti kita somasi sampai 3 kali, itu kan LP. Oh gitu. Jadi saya harus gimana dulu mbak? Saya berarti ngobrol dulu ya ke keluarga. Dibicarakan kita ingin mengasih lawyer ya secara free. Nanti hubungi lawyer saya, ceritain kronologis dari awal sampai akhir. Nanti tanda tangan surat kuasa biar kuasa hukum saya yang jalan. Yaudah, nanti tinggal tunggu aja. Boleh. Karena kalau nggak kayak gini, gimana ya mas? Iya, takutnya ada lagi loh mbak. Nih ya guys, kalau kalian flashback lihat video aku yang sama Bu Rike dan waktu itu bahas soal Andrinya kan gelagapan tuh di telepon ya kan, dia ketakutan banget. Karena kan kalau saya kan nggak sekedar ngancem, kalau saya buktiin beneran. Karena buat saya ketika kita bener kenapa harus kita takut, ya nggak sih? Betul. Terus banyak banget yang komen itu 2000 yang komen ya atau 3000 aku lupa. Tapi aku sempat baca banyak yang komen bahwa banyak yang ditipu sama Andri itu. Nama aslinya Andri karena aku lihat KTP-nya. Dan itu saya minta KTP-nya waktu itu karena handphone saya sempat ke flash ya dimainin anak-anak. Saya minta KTP-nya sama si Rama, itu sama sekali nggak dikasih. Coba dong saya mau lihat KTP-nya si Andri, foto aja. Nggak dikasih, enggak, iya ntar saya lagi sibuk gitu aja alasannya. Sampai akhirnya saya diblokir. Jadi dia nutupin kayak gitu? Nutupin mbak.
kalau nggak nutupin ya mana mungkin lah, sampai sekarang harusnya komunikasi lah. Iya. Ini suami lu berbuat jahat gitu loh. Harusnya dibantu ya. Iya. Kok ini malah ngelindungin? Malah ngelindungin udah gitu ngilang. Nah terus pas Mas ketemu bapaknya ngomong apa? Ya saya nggak mau tahu, katanya dulu yang kasus. Itu bapak tiri kan? Hah? Bapak tiri. Bapak kandungnya si Rahma. Oh, bapak kandungnya. Bapak yang kita kandungnya. datang ke kontrakan itu. Kontrakan, iya saya ada fotonya. Betul ya? Yang pakai Iya, pakai tapi kita kacamata. nggak ketemu. Boleh lihat nggak Apanya? fotonya? Fotonya ada fotonya. Kontrakannya yang sama persis yang kayak di vlog aku nggak ya? Duh, aku nggak tahu yang di vlog Mbak. Ini kontrakannya ini. Ini kan kemarin saya cari tahu. Ini kontrakannya, dia tinggalnya di atas sini. Oh, itu rumahnya. Rumah kontrakan. Oh, coba. Oh iya ya, Gi, kontrakannya ini ya, Gi. Iya. Iya, Iya. betul. Ah. Oh, itu bapak kandungnya ya, betul. Soalnya kan bapak kandung sama ibunya kan pisah Pisah kan? katanya. Jadi si ibunya ini udah nikah lagi. Iya. Ada sih saya foto-fotonya saya sebenarnya. Terus bapak kandungnya akhirnya bilang apa? Ya saya nggak mau tahu urusan dengan si Andri dan si Rama ini kan, karena si Rama ngakunya sama bapaknya ini mereka sudah cerai. Dan posisi saya waktu kita ketemu itu kan emang di pinggir kayak gini lah, di pinggir jalan gitu. Posisinya lagi mengandung, Mbak. Kan kalau logikanya kalau dia bilang cerai udah lama tapi lagi mengandung kan gimana sih? Jadi hamilnya udah besar ya? Dia mengaku sama saya sih 5 bulan. Oh iya betul, waktu terakhir yang kita putus komunikasi itu yang dia bilang dia balikan lagi sama suaminya 3 bulan. Berarti kita waktu proses pengambilan si Arsy ke Batang, terus proses untuk penyidikan lihat Andri juga waktu itu udah hamil, tapi kita ditutupin semuanya. 5 bulan. Kan kalau logikanya ya nggak masuk akal lah, lu 5 bulan gitu. Iya, 5 bulan terus cerai gitu ya. Terus nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah ketemu, nggak mungkin. Soalnya kan yang saya tahu pas kejadian saya tahu mobil saya digade kan, saya tahunya mereka tinggal di Sentral Timur tuh, Mbak, apartemen. Saya samperin langsung, saya dobrak itu kan, saya minta izin sama security. Bahwa ada masalah mobil saya dibawa kabur oleh kamar segini. Saya ke kamarnya udah kosong, melompong. Dan dia bilang waktu pas ketemu, kenapa waktu gua ke kamar lu di unit lu nggak ada? Katanya, saya udah di situ udah lama, dari semenjak mobil lu dipakai, gua udah nggak sama si Malik, udah dari sekian itu udah lama. Itu juga saya dijemput oleh orang tua saya gitu ngomongnya. Ngeles ya. Iya, saya bisa apa berarti kan? Saya mau pegang sih, ini sini lu ikut saya kan nggak mungkin, karena itu kan 1 kali 24 jam saya bisa dipidana kan, nahan orang. Iya. Saya nggak bisa, udahlah kita lepas. Saya sama kakak saya ketemu itu, kita lepas. Sorenya komunikasi masih, malamnya udah kabur, udah checklist 1 WA-nya. Nah, terus katanya itu di Gade berapa? Digade 30 juta. Digade 30 juta, terus dia terima uang 28 juta. Jadi yang total ke rekeningnya itu 28 juta. Terus akhirnya yang Gade ini gimana? Diamin aja atau? Mereka tetap mencari, Mas. Saya mohon bantuan, kalau Malik ketemu, tolong kasih tahu saya. Saya juga masih cari sampai sekarang. Saya bilang gitu kan, saya masih cari. Dan masih komunikasi sama saya, yang orang Indramayu ini. Kenapa dia nggak bikin laporan juga? Kita bantu. Jadi Nanti biar diserang sana sini. Bapak saya minta dia bikin laporan juga ya di sana ya. Bikin laporan juga di sana. Jadi maksudnya dia bikin laporan, terus juga sama nanti pendampingan dari kuasa hukum kita itu kan lebih enak. Lebih enak ya? Harusnya. Boleh Nggak deh. bisa didiamkan. Ini baru loh guys. Idul Adha berarti berapa? Belum nyampe sebulan, tanggal 9 kemarin, 9 Juli. Iya, belum nyampe sebulan dong. Belum, tanggal 9 Juli dia ngerental, tanggal 18 saya tahu mobil saya digade. Baru saya cari itu di hari apanya, di hari Selasanya saya ketemu si Rama. Habis itu hilang mereka semua. Ada fotonya si Andri nggak? Ya, fotonya saya ngambil dari Facebook sih ya, Mbak. Ini yang foto terakhir. Nah ini sih, ini kan orang tuanya.
Oh itu bapaknya. Ini bapaknya, ini ibunya kan ya? Iya itu. Ini si Malik sama si Rahma. Ini saya juga ngambilnya dari Facebook. Nanti kirimin semua ya mas. Boleh, siap. Semuanya kirimin. Tuh. Dan waktu di Facebook saya cari, kan ini selamat ulang tahun, ada komen gitu selamat ulang tahun papa. Habis itu sama orang tuanya, langsung nggak ada tuh mbak Facebook orang tuanya. Nggak ada Facebook orang tuanya, saya WA. Kan saya dapat nomor dari Bluebird itu ya, saya WA. Nomor saya diblok sama orang tuanya. Akhirnya saya datengin Bluebird, minta dimediasi kan, diketemuin lah. Akhirnya diketemuin, mau saya tanya kenapa nomor saya diblok. Saya kan tanya baik-baik, bapak lagi di mana gitu-gitu. Katanya saya ngeganggu, nelpon-nelponin terus. Padahal saya cuma WA gitu aja, katanya ngeganggu. Iya, saya nggak tahu mereka takut, bapak itu takut kenapa. Iya, apa ngelindungi atau gimana saya nggak ngerti ya. Pokoknya katanya saya ngeganggu gitu aja. Kan orang tuanya kan ikut ini ya, ikut berperan serta ya. Iyalah, harusnya anak lu nggak bener nih, ayo beresin kayak gitu ya. Iya. Orang tua yang bener, orang tua yang baik kayak gitu. Ini orang tuanya juga sama aja. Oke, nah terus itu kan kapan mas waktu datangin si siapa namanya bapaknya? Bapaknya itu Belum berapa lama? belum lama sih, di minggu kemarin juga sih mbak. Aduh, Mingguan. minggu kemarin. Dan masalah ini mobil saya keambil juga baru 3 hari saya selesai dari Indramayu. Baru selesai. Terus udah ketemu sama ibu kandungnya? Ibu kandungnya belum ketemu. Ibu kandungnya si Rahma ya? Tapi tahu nggak ibu kandungnya? Nggak tahu. Sayanya nggak tahu. Saya mau minta kontak ke sana, putus. Ku minta kontak ke siapa gitu mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini Novi. Oh, kakak sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh, Rahma ada, Bu? Nah, mama waktu itu tuh ke Bekasi. Terus? Nah, terus ke Bekasi itu terus kata adiknya katanya mau ke Indramayu dulu gitu. Jadi si Bu Rika itu sama Andri ini udah nipu sebesar 30 juta dengan menggadaikan mobil orang lain. Sekarang pun ibu bingung mas, demi Allah ibu teh demi Rasulullah ibu mau nyari kemana, mau minta tolong ke siapa?